Dinding-dinding rumah minimalis modern itu menjulang tinggi, berwarna krem lembut yang seharusnya memberikan kesan hangat, tetapi yang Dila rasakan hanyalah kekosongan yang dingin. 11 tahun. 11 tahun mereka tinggal di rumah ini, dan sepanjang waktu itu, suara yang paling dominan adalah keheningan. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang memekakan telinga, diisi oleh bisikan tak terlihat yang terus menyalahkannya. Mandul, tidak lengkap, gagal. Dila berdiri di ambang jendela dapur, menatap taman depan yang rapi, mahakarya tukang kebun, bukan hasil tangannya. Gelas teh hangatnya sudah mendingin. Di depannya, piring sarapan Aska, suaminya, telah kosong. Hanya tersisa remah-remah roti panggang dan noda selai stroberi. Dila selalu menyiapkan sarapan sempurna. Ritual harian yang ia pegang teguh sebagai penanda bahwa ia masih memiliki peran dalam pernikahan ini. Aska, suaminya, adalah definisi sukses. Tinggi, rapi, dengan posisi eksekutif di perusahaan properti yang membuat pundi-pundinya tebal. Kemanapun Aska pergi, ia membawa aura percaya diri yang nyaris arogan. Namun, di balik pintu rumah mereka, Aska hanya membawa kelelahan dan sikap dingin. "Aku berangkat," kata Aska pagi itu, suaranya datar, tanpa menoleh. Ia mengenakan jas mahalnya sambil memeriksa ponsel. "Hati-hati, Mas," jawab Dila, rutin. Aska hanya mengangguk kecil. Ketika pintu utama tertutup, Dila merasakan beban di pundaknya sedikit merosot. Bukan karena ia membenci Aska, tetapi karena ia lelah berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Pernikahan mereka, 11 tahun lalu, dimulai dengan penuh cinta dan janji. Namun, setelah tahun ketiga, ketika kehamilan yang mereka nantikan tak kunjung tiba, suasana mulai berubah. Tes demi tes dilakukan. Para dokter menemukan rahim Dila sehat, hormonnya stabil. Di sisi lain, Aska selalu menolak pemeriksaan mendalam. Ia hanya menunjukkan hasil uji semen yang samar-samar, yang ia klaim sedikit lemah, tapi masih berpeluang. "Ini salahmu, Dil," Aska pernah berkata suatu malam, matanya memancarkan rasa frustrasi yang tak terpadamkan. "Aku sudah memberimu segalanya. Rumah, kenyamanan. Tapi kamu tidak bisa memberiku ahli waris." Kata-kata itu, diucapkan dalam keputusasaan yang egois, telah mengukir luka yang mendalam di hati Dila. Ia menanggung kesalahan itu. Ia membaca buku parenting, mencoba segala macam obat herbal, berdoa, bernegosiasi dengan Tuhan, sambil diam-diam menumpuk rasa bersalah yang membuatnya kecil. Selama setahun terakhir, sikap Aska berubah dari dingin menjadi tidak terjangkau. Panggilan teleponnya semakin sering, selalu berbisik atau ia menjauh. Ia pulang semakin larut, kadang bahkan ia tidak pulang sama sekali, beralasan ada proyek mendadak di luar kota. Dila, yang dulunya ceria, kini menjalani hidup seperti mesin. Ia mengelola rumah, menerima arisan, dan berinteraksi dengan teman-teman sosialitanya yang selalu bertanya, "Kapan punya momongan, Dil? Jangan tunda-tunda lagi." Setiap pertanyaan itu seperti tusukan baru. Malam itu, Dila membuka lemari Aska untuk menyiapkan pakaian kerja untuk besok. Jemarinya menyentuh kain kemeja yang baru ia cuci kemarin sore. Aroma sabun cuci yang familiar tiba-tiba berbenturan dengan sesuatu yang asing. Ada aroma lain. Aroma yang manis, tajam, dan sensual. Aroma yang bukan miliknya. Dan pastinya bukan aroma keringat karena pekerjaan. Dila menarik kemeja itu mendekat, menghirupnya dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah parfum wanita. Sebuah parfum mahal, berkarakter kuat, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan debu proyek atau rapat malam hari. Ini adalah pertama kalinya Dila menemukan bukti nyata, sejelas ini. Rasa sakit lama karena kemandulannya tiba-tiba terdorong ke belakang, digantikan oleh rasa ngeri dan kecurigaan yang menusuk. Dila menatap cermin lemari pakaiannya. Wajahnya tampak tenang, tetapi mata itu mulai menyala dengan kilatan yang sudah lama hilang. Keheningan rumah itu kini mulai terisi, bukan lagi dengan rasa bersalah, melainkan dengan teka-teki. Sejak penemuan aroma asing itu, Dila mengaktifkan mode pengawasan senyap. Ia berhenti menjadi istri yang pasif dan penurut, beralih menjadi pengamat yang jeli dan tenang. Aska sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Baginya, Dila adalah patung anggun yang duduk diam di rumah, terkungkung dalam kesedihan atas
ketidakmampuannya memiliki anak. Aska justru tampak semakin bahagia. Sebuah ironi yang menusuk Dila. Suaminya bersinar karena kebahagiaan yang ia temukan di luar pernikahan mereka, sementara ia di rumah memikul semua rasa malu. Sinyal pertama, telepon yang tersembunyi. Ponsel Aska kini menjadi benteng yang tak tertembus. Selalu diletakkan terbalik di meja, layarnya menghadap ke bawah, seolah-olah menyembunyikan dosa yang terlalu berat untuk dilihat. Di tengah malam, sekitar pukul 1 dini hari, ponsel itu berdering dengan getaran pelan. Aska, yang tidur telentang, langsung tersentak. "Siapa?" tanya Dila pelan, pura-pura setengah mengantuk. Aska bangkit dengan kecepatan yang mencurigakan. "Kantor. Ada masalah proyek baru," jawabnya sambil buru-buru melangkah keluar kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Dila bangkit, mengikuti suara Aska yang berbisik di balkon. "Iya, sayang. Sebentar lagi. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Jaga dirimu dan dia baik-baik. Oke, sampai besok. Aku cinta kamu." Kata-kata itu bukan ditujukan untuk Dila. Dia. Jantung Dila berdebar kencang, bukan karena sakit hati, tetapi karena konfirmasi yang ia dapatkan. Dila kembali ke tempat tidur, air mata tertahan. Ia memilih untuk tidak menangis, melainkan mencatat. Ia mencatat tanggal, waktu, dan nada suara Aska. Sinyal kedua, jejak fisik yang tergesa-gesa. Beberapa hari kemudian, saat Aska mandi, Dila memeriksa kemeja yang tergantung di belakang pintu. Kemeja putih itu memiliki noda tipis di bahu, seperti bedak atau foundation yang tergesek. Lebih dekat lagi, di kerah bagian dalam, ada rona merah muda samar, sisa lipstik yang terhapus dengan tergesa-gesa. Ini bukan sekadar panggilan telepon atau aroma. Ini adalah kontak fisik yang intim. Dila teringat percakapannya dengan pengasuh anak temannya yang juga berselingkuh. Pengasuh itu berkata, "Tuan selalu mencuci sendiri kaos kaki dan kemejanya akhir-akhir ini." Dila tersentak. Aska memang tiba-tiba menjadi sangat protektif terhadap pakaiannya yang kotor. Kemeja yang seharusnya ia masukkan ke keranjang laundry, tiba-tiba ia rendam sendiri. Sinyal ketiga, akun dan alibi. Dila mulai mencari petunjuk digital. Meskipun Aska mengunci ponselnya, ia masih lalai dengan laporan bank elektronik yang dikirimkan ke email bersama mereka. Dila tahu Aska hanya melihat total tagihan, bukan detailnya. Dila membuka laporan kartu kredit Aska. Di tengah ratusan transaksi pembelian bahan bangunan dan rapat makan siang perusahaan, muncul beberapa anomali. Sebuah toko perhiasan kecil di pusat kota, bukan tempat Dila biasa berbelanja. Beberapa tagihan kafe dengan jarak yang berjauhan dari kantor Aska, pada jam kerja. Pembelian tiket bioskop untuk 2 orang, hari Rabu sore, ketika Aska bilang dia ada rapat maraton. Dila mencocokkan tanggal-tanggal itu dengan alibi-alibi Aska. Rapat, site visit, atau bertemu klien. Semua bohong. Di dalam laci meja kerja Aska, Dila menemukan selembar kertas kecil. Itu adalah struk pembelian dari toko bunga. Bunga tulip merah. Bukti yang paling romantis dan paling menyakitkan. Aska sudah lama sekali tidak memberinya bunga. Dila duduk di kursi kerja Aska, memegang struk bunga tulip itu. Ia tidak lagi marah, tetapi sebuah ketenangan yang menakutkan menguasai dirinya. Ia sekarang yakin 100%. Suaminya sedang membangun kehidupan lain, rumah tangga lain, bahkan mungkin dengan rencana memiliki anak di sana. "Baiklah, Aska," bisik Dila pada ruangan kosong itu. "Kau menyalahkanku selama 11 tahun atas hal yang bukan salahku. Kau mencurangi pernikahan ini. Sekarang, mari kita lihat, bagaimana kamu akan menghadapi kenyataan bahwa kamu yang mandul." Dila menutup laci, berdiri, dan merapikan kembali ruang kerja itu seolah tidak terjadi apa-apa. Dari saat itu, Dila bukan lagi istri yang bersedih dan merasa bersalah. Dia adalah seorang strategis, siap untuk mengumpulkan semua petunjuk gelap itu dan mengubahnya menjadi amunisi untuk pertempuran yang akan datang. Dia harus menunggu pengumuman besar Aska, yang pasti akan datang, untuk memulai balas dendamnya. 3 hari setelah Dila menemukan struk bunga tulip, Aska pulang dengan sikap yang tidak biasa, ceria, tetapi cemas. Ia tidak lagi dingin. Ia malah menyelimuti Dila dengan perhatian palsu yang membuatnya mual. "Dil, malam ini, kita makan malam di luar.
Dile Jardin, katanya, menyebutkan nama restoran Prancis yang baru dibuka dan sedang naik daun, tempat yang selalu dihindari Aska karena terlalu ramai dan mahal. Ada apa, Mas? Apakah kita merayakan proyek besar? Tanya Dila, nadanya lembut, seperti istri penurut yang sudah ia perankan selama 11 tahun. Sesuatu yang jauh lebih besar dari proyek. Deal. Bersiaplah. Pakai gaun terbaikmu, jawab Aska. Senyumnya begitu lebar, begitu egois, hingga membuat rahang Dila mengeras. Dila memakai gaun kaktail hitam yang sederhana namun elegan. Di mobil dalam perjalanan menuju restoran, Aska terus-menerus melihat ponselnya, membalas pesan dengan senyum tipis. Dila hanya menatap jalanan yang basah, menyiapkan hatinya. Ia tahu malam ini adalah malam penghakiman, dan ia sudah mempersiapkan pertahanannya. Restoran itu penuh sesak dengan orang-orang kelas atas Jakarta. Aska memilih meja di sudut, tempat yang cukup intim tetapi masih terekspos ke pandangan umum. Seolah-olah ia ingin memastikan orang melihatnya. Setelah memesan sebotol anggur merah mahal, Aska meletakkan ponselnya di meja, kini dengan layar terbuka, dan mendorong sebuah amplop coklat kecil ke depan Dila. Buka. Deal. Aku punya kabar baik, katanya, suaranya dipenuhi kebanggaan. Dila mengambil amplop itu, jemarinya tidak bergetar sama sekali. Di dalamnya, ada selembar kertas USG. Sebuah gambar ultrasound yang menunjukkan gumpalan kecil, embrio berusia 3 bulan. Dila mengangkat wajah, tatapannya tenang. Ini kehamilan siapa, Mas? Kehamilan kita, jawab Aska dengan tawa hampa, menjangkau dan meraih tangan Dila, sentuhan yang terasa asing. Atau lebih tepatnya, kehamilan yang akan memberiku ahli waris. Sinta, deal. Selingkuhanku, Sinta, sedang mengandung anakku. Sudah 3 bulan. Seperti petir yang menyambar di hari cerah, pengumuman itu menghantam Dila. Tidak peduli seberapa banyak ia mempersiapkan diri, mendengar kata-kata itu keluar langsung dari mulut suaminya tetap terasa seperti tusukan pedang dingin. Namun, yang lebih menyakitkan adalah nada bicara Aska, yang berubah menjadi arogansi yang mengerikan. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, memandang rendah Dila. Jadi, aku tidak ingin memperpanjang drama ini, deal. Aku ingin cerai sekarang, tuntut Aska. Cepat, bersih, dan tanpa keributan. Aku sudah mencarikan apartemen kecil untukmu. Kamu akan tetap nyaman, tapi tidak perlu lagi berpura-pura menjadi istriku. Ia kemudian mengambil napas panjang dan melontarkan kata-kata kejam yang paling ia simpan selama ini. Tidakkah kamu mengerti, deal? Kamu tidak berguna bagiku. Aku sudah memberimu 11 tahun untuk membuktikan dirimu. Tapi kamu mandul. Kamu gagal sebagai wanita, gagal sebagai istri. Aku berhak mendapatkan keturunan. Dan Sinta, yang lebih muda, lebih subur, dan lebih bergairah darimu, bisa memberikannya. Kamu hanya beban, deal. Beban yang harus aku lepaskan agar anakku bisa tumbuh di lingkungan yang bahagia dan utuh. Di tengah keramaian restoran, kata-kata, mandul, dan beban, terasa memantul di gendang telinga Dila. Rasa sakit itu, rasa sakit yang sudah ia tanggung selama bertahun-tahun, kini kembali. Tetapi anehnya rasa sakit itu memicu ingatan lain. Askalah yang mandul. Rahasia itu kini menjadi perisai Dila. Ia melihat kemarahan, frustrasi, dan rasa bersalah Aska yang sebenarnya dilemparkan padanya. Dila tidak lagi melihat suaminya. Ia melihat seorang pengecut yang menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng kebohongan. Dila menurunkan USG itu. Air matanya, yang siap meluncur, membeku. Ia tersenyum. Senyum yang tipis, dingin, dan benar-benar tidak terduga. Begitu, Mas. Pengumuman kehamilan sebagai permintaan cerai. Kata Dila pelan, suaranya tenang, membuat Aska sedikit tersentak. Aska terkejut. Ia mengharapkan Dila menangis, memohon, atau setidaknya membuat keributan dramatis di restoran mewah itu. Reaksi Dila yang tenang dan terkontrol benar-benar di luar naskah Aska. Aku tidak butuh drama. Deal? Hardik Aska. Tentu tidak, Mas. Aku bukan wanita seperti itu. Balas Dila, mengambil serbet, dan menyeka sudut bibirnya. Baiklah. Aku setuju. Dila setuju. Pengakuan itu meluncur dengan mudah, membuat Aska bingung sesaat,
sebelum ia membiarkan senyum kemenangan merekah di wajahnya. Bagus. Aku senang kamu dewasa, kata Aska, mencoba terdengar meremehkan. Kalau begitu, kita bisa mengajukan gugatan cerai minggu depan. Semuanya bisa diselesaikan cepat. Aku bahkan sudah menyiapkan draft perjanjian prapisah. Tunggu, Mas. Cepat? Tentu. Tapi, bersih? Dila meletakkan kedua sikunya di meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Matanya yang sebelumnya redup kini memancarkan kecerdasan yang membuat Aska merasa sedikit tidak nyaman. Aku setuju cerai. Tetapi aku adalah istrimu yang sah, yang mendampingimu membangun semua yang kamu miliki sekarang. Dari nol, ujar Dila, menunjuk ke sekeliling restoran mewah itu, seolah-olah mengacu pada seluruh kekayaan Aska. Aku berhak atas harta Gonogini. Aska mengerutkan kening. Jangan konyol, Dil. Aku akan memberimu kompensasi yang layak. Apartemen, mobil, dan uang tunai. Itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup menurutmu, koreksi Dila tajam. Aku menginginkan penilaian yang adil dan transparan atas aset kita. Semua saham perusahaanmu, properti investasi, dan deposito di luar negeri. Dan aku ingin itu diurus oleh pengacara terbaikku, yang akan mengambil waktu. Aku ingin setengah dari semua yang kita peroleh selama 11 tahun terakhir. Permintaan Dila adalah sebuah ledakan. Aska mendidih. Ia ingin berteriak bahwa ini adalah pemerasan, tetapi ia terikat pada rencananya untuk segera menikah dengan Sinta sebelum perut Sinta semakin membesar dan menimbulkan skandal. Aku sedang menunggu anakku lahir. Dil. Aku tidak punya waktu untuk proses pengadilan yang berlarut-larut. Aska berbisik. Nadanya kini mengancam, penuh kepanikan. Itu konsekuensi dari pilihanmu, Mas, kata Dila dengan suara yang tetap tenang. Kamu memilih untuk mempermalukan dan mencampakkanku setelah 11 tahun pengabdian. Aku hanya meminta hakku. Jika kamu mau cepat, kamu harus bernegosiasi denganku, dan itu butuh waktu untuk meninjau semua dokumen keuanganmu. Kecuali... Dila berhenti, memberikan jeda dramatis yang membuat Aska membeku. Kecuali kamu ingin aku memberitahu semua orang alasannya kita bercerai. Tidak, bukan hanya karena kamu selingkuh, Mas. Tapi karena kamu meninggalkan istrimu yang mandul untuk menikahi wanita yang memberimu anak padahal. Dila membiarkan kata-kata itu menggantung. Dia tidak mengatakan kebenaran tentang kemandulan Aska, tetapi gertakan itu sudah cukup. Ketakutan akan aib melintas di mata Aska. Reputasi adalah segalanya baginya. Baiklah, Dil, geram Aska, mengambil napas berat. Lakukan saja. Kita akan melalui pengacara. Tapi aku berharap kamu tidak menghabiskan waktu kami. Aska kemudian bangkit dan pergi, meninggalkan Dila sendirian di meja dengan botol anggur dan amplop USG, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dila tidak mengedipkan mata. Ia menyesap anggur merahnya, merasakan dinginnya cairan itu membasahi tenggorokannya. Ia tahu, dengan menuntut proses hukum yang lama, ia telah membeli waktu. Malam itu, Dila pulang. Ia tidak menangis. Ia langsung pergi ke ruang kerja Aska, mengeluarkan laptopnya, dan mulai membuka file-file yang telah ia kumpulkan. Foto struk, salinan laporan kartu kredit, dan detail rekam medis Aska yang ia dapatkan dengan susah payah. Pembalasan tidak datang dari air mata, tetapi dari perhitungan yang dingin dan akurat. Ia sekarang memiliki 2 rahasia besar, 2 bom waktu yang siap ia ledakan di masa depan. Pertama, kemandulan Aska. Kedua, tes DNA yang akan membuktikan Aska ditipu oleh Sinta. Dila tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ada kehangatan, hanya janji pembalasan. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan hiruk-pikuk persiapan perceraian. Dila menyewa pengacara terbaik yang terkenal kejam dalam urusan harta Gonogini. Ia sengaja membuat setiap pertemuan dan permintaan dokumen serumit mungkin. Tujuannya bukan semata-mata uang, tetapi waktu dan gangguan. Aska, yang tertekan oleh Sinta yang semakin menuntut dan perutnya yang membesar, serta ditekan oleh pengacara Dila yang tak kenal ampun, menjadi semakin teralih. Di tengah kekacauan dokumen finansial, Dila memulai misi pribadinya yang paling rahasia, mengungkap kebohongan medis Aska. Ia duduk di meja kerjanya, menatap timeline yang ia buat. Titik awal, 11 tahun lalu, saat pertama kali dokter mulai bertanya tentang tes kesuburan Aska.
Dila ingat samar-samar nama sebuah klinik kesuburan kecil di Jakarta Selatan, tempat mereka pertama kali berkonsultasi. Klinik Anggrek Bulan. Bisik Dila, mengetik nama itu di mesin pencari. Klinik itu masih ada. Dila ingat Aska mengatakan ia melakukan tes di sana, tetapi ia selalu membawa hasil yang tidak jelas, berfokus pada hasil tes Dila. Dila mencoba menelepon, berpura-pura menjadi pasien lama, tetapi keamanan data klinis terlalu ketat. Rekam medis hanya bisa diakses oleh pasien atau atas perintah pengadilan. Perintah pengadilan? Tidak mungkin. Jika Dila meminta rekam medis Aska melalui jalur hukum, Aska akan segera menyadari apa yang Dila cari dan akan mengunci semua akses. Dila harus mendapatkannya secara cerdik, diam-diam. Dila memikirkan jejaring sosialnya. Ia tidak butuh pengacara, ia butuh mata-mata di dunia medis. Ia ingat Wina, teman kuliahnya dulu. Wina adalah seorang manajer administrasi senior di jaringan rumah sakit besar, dan ia memiliki koneksi luas kemana-mana, termasuk ke klinik-klinik spesialis. Dila menghubungi Wina, tidak langsung meminta bantuan. Ia mengatur makan siang santai, berpura-pura hanya ingin curhat soal perceraian dan tekanan batin karena disebut mandul. Aku hanya ingin tahu, Win, kata Dila di tengah makan siang, sambil memainkan gelas airnya. Setelah 11 tahun, aku hanya ingin ketenangan batin. Aku ingin lihat lagi rekam medisku yang dulu, untuk tahu, apakah ada yang terlewat. Kamu tahu, aku dulu pernah ke klinik Anggrek Bulan itu. Tapi dokumennya semua ada di Aska. Wina, yang simpatik, langsung menawarkan diri. Kenapa kamu tidak datang saja ke sana? Atau aku coba bantu cek. Aku punya teman lama di bagian arsip klinis. Mungkin dia bisa membantumu, bukan untuk mengambil, tapi minimal mengecek tanggal dan jenis tes yang pernah kamu lakukan. Oh, Win, kamu pahlawanku, kata Dila, memasang wajah lega yang meyakinkan. Kalau kamu bisa mengecek rekam medis selama suamiku juga, itu akan bagus. Aku butuh data lengkap untuk argumen di pengadilan. Kamu tahu? Untuk menunjukkan betapa kerasnya kami berdua berusaha. Dila sengaja menyertakan Aska. Wina, yang percaya pada narasi Dila tentang perjuangan pasangan, menyanggupi. Dila memberinya nama lengkap, tanggal lahir Aska, dan perkiraan tahun kunjungan, 11 tahun lalu. Dila meninggalkan pertemuan itu dengan perasaan gugup yang bercampur harapan. Ia baru saja melemparkan dadu yang paling berbahaya. Jika Wina berhasil, Dila akan mendapatkan kunci kebenaran. Jika gagal, Aska akan dicurigai. Kini, yang bisa Dila lakukan hanyalah menunggu. Dan di setiap pertemuan yang menyebalkan dengan pengacara Aska, Dila semakin dingin. Ia tahu bahwa setiap jam yang ia habiskan untuk menunda adalah waktu berharga bagi Wina, untuk menggali rahasia yang tersembunyi selama lebih dari 1 dekade. 2 hari yang terasa seperti 2 tahun berlalu. Dila tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya. Akhirnya, ponsel Dila berdering dengan nama Wina. Dila menjawab dengan suara yang dibuat tenang. Dil, ini Wina. Aku punya sesuatu untukmu. Suara Wina terdengar tegang, berbisik. Ayo ketemu, tapi jangan di tempat umum. Di kafe kecil dekat kantorku, ya? Dila segera meluncur ke lokasi. Wina sudah menunggunya di sudut paling terpencil kafe. Wajahnya pucat dan tegang. Di atas meja, Wina meletakkan amplop tebal berwarna putih, bukan coklat klinis. Aku hanya bisa mencetak beberapa halaman kunci, Dil. Aku melakukan ini dengan risiko dipecat. Temanku itu hampir histeris saat melihat apa isinya. Kata Wina, matanya dipenuhi simpati dan kejutan. Dila mengambil amplop itu, jemarinya mengenggam erat. Apa yang terjadi? Win, apa yang kamu temukan? Rekam medismu baik-baik saja, Dil. Seperti yang kamu tahu. Tapi rekam medis Aska. Wina menelan ludah. Tanggalnya tepat, 11 tahun yang lalu. Aska tidak pernah menunjukkan hasil yang asli padamu, kan? Dia hanya menunjukkan hasil yang samar-samar. Wina menyodorkan selembar kertas pertama. Itu adalah sumari diagnosis Aska. Dila menarik napas, matanya memindai baris-baris istilah medis, mencari kata kunci yang ia takutkan sekaligus harapkan. Di bagian paling bawah, dicetak tebal, ada diagnosis akhir, diagnosis, azoospermia non-obstruktif. Kesimpulan,
Tidak terdeteksi adanya spermatozoa dalam sampel semen. Kondisi permanen diklasifikasikan sebagai kemandulan, infertilitas, total. Dunia Dila seolah berputar 360 derajat. Diagnosis itu bukan sedikit lemah atau masih berpeluang. Itu adalah kemandulan total. Dila duduk diam selama beberapa saat, amplop itu meremas di tangannya. Matanya yang fokus pada kertas itu mulai berkaca-kaca. Tetapi kali ini, air mata itu bukan berasal dari kesedihan. Itu adalah pelepasan rasa sakit 11 tahun, diikuti oleh gelombang amarah yang dingin dan mematikan. Aska tahu, bisik Dila. Dia tahu ini 11 tahun lalu. Dia membiarkan aku berpikir akulah yang mandul. Wina mengangguk. Matanya menunjukkan rasa kasihan yang mendalam. Dia menyembunyikan ini. Dia menjebakmu, Dil. Semua tekanan sosial, semua rasa salah itu dia yang menyebabkannya. 11 tahun hidup dalam kebohongan. 11 tahun aku meminta maaf atas kegagalan yang dia sembunyikan. Kata Dila, suaranya kini kembali tenang, tetapi ada nada baja di dalamnya. Dila menutup amplop itu, kini ia memegang bukti yang jauh lebih kuat daripada bukti perselingkuhan. Terima kasih, Wina. Kamu sudah menyelamatkan jiwaku, ujar Dila. Dila meninggalkan kafe dengan 2 dokumen di dalam tasnya. Bukti perselingkuhan Aska dan Sinta, serta bukti kebohongan Aska yang paling fatal, rekam medisnya. Badai kemarahan yang membara di hatinya kini menjadi sumber kekuatan. Ini bukan lagi hanya tentang mendapatkan setengah harta. Ini tentang membersihkan namanya, menghancurkan reputasi pria yang telah mencurinya, dan memastikan keadilan ditegakkan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kebenaran itu sendiri. Dila siap menyusun pembalasan yang sempurna. Dila kembali ke rumah, ke tempat di mana ia telah menghabiskan 11 tahun hidupnya di bawah bayangan rasa bersalah palsu. Ia berjalan melintasi lantai marmer yang dingin, menuju kamar tidur utama, dan berhenti di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya, wanita yang dulu dipandang rendah, yang kini memegang 2 rahasia yang dapat menghancurkan seluruh kerajaan Aska. Di satu tangan, ia memegang USG Sinta yang dipenuhi kebanggaan palsu Aska. Di tangan lainnya, ia memegang rekam medis Aska yang menyatakan kemandulan total. Ia tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan tanpa kegembiraan. Itu adalah tawa seorang jenderal yang baru saja menemukan kelemahan mutlak benteng musuhnya. Mandul? Dila berbisik pada cermin, mengulang kata yang telah merusak harga dirinya selama bertahun-tahun. Bukan aku. Itu kamu, Aska. Kamu merampas harga diriku, merampas kebahagiaanku, merampas kepercayaanku pada diriku sendiri, hanya untuk menutupi kelemahanmu. Amukan Dila bukanlah jeritan atau air mata, melainkan keheningan yang mematikan. Kemarahannya yang mentah telah berubah menjadi kecerdasan dingin. Ia menyadari bahwa memenangkan harta Gonogini saja tidak akan cukup. Itu hanya akan memberinya uang, tetapi tidak membersihkan namanya atau membalas sakitnya. Pembalasan yang sempurna harus memenuhi 3 kriteria. Menghancurkan reputasi, Aska harus diekspos di mata publik dan kolega atas kebohongan kemandulannya. Menghantam ego, Aska harus tahu bahwa anak yang ia tinggalkan Dila demi dia, bukanlah anak biologisnya. Memberi ketenangan batin, Dila harus berdiri tegak, bebas dari rasa bersalah yang telah lama dipikulnya. Dila kemudian membuka laptop dan membuat 3 berkas digital, yang ia kunci dengan enkripsi terkuat. Berkas kemandulan Aska, klinik anggrek bulan. Berkas keuangan Aska, peta aset dan titik lemah. Berkas DNA Sinta, alasan hukumu rencana eksekusi. Dia tahu Aska akan segera mendesak proses cerai dipercepat. Dila harus bergerak cepat sebelum bayi Sinta lahir dan sebelum proses hukum cerai mereka selesai. Dia hanya punya waktu kurang dari 6 bulan. Rencana Dila kini berubah. Permintaan harta Gonogini adalah umpan. Serangan sesungguhnya adalah menguji kesetiaan Sinta, wanita yang sudah merenggut suaminya. Jika Aska mandul, maka bayi Sinta pasti bukan anak Aska. Dan Sinta, yang ambisius dan hanya ingin status, pasti tidak akan keberatan mencurangi Aska. Dila akan menggunakan anak itu sebagai palu godam untuk menghancurkan ego dan masa depan Aska. Dila mengatur pertemuan dengan Sinta seminggu setelah penemuan rekam medis. Ia menghubungi Sinta, bukan Aska. Aku tahu ini mungkin aneh, Sinta. Suara Dila di telepon sangat lembut,
penuh dengan kepura-puraan simpati. Tapi karena aku masih istri sah Aska, aku berkewajiban untuk memastikan masa depan finansial dan status hukum anak yang kamu kandung. Aku ingin bertemu untuk membicarakan warisan. Sinta, yang selalu percaya diri dan mengira Dila adalah wanita rapuh yang mudah ditaklukkan, menyambut undangan itu dengan antusias. Ia memilih sebuah kafe mewah yang mencolok, ingin memamerkan perutnya yang semakin membesar sebagai bukti kemenangannya. Dila datang dengan gaun midi yang anggun, riasan minimalis, dan aura ketenangan yang membuat Sinta sedikit gentar. Sinta, dengan perut yang kini membuncit, tampak bangga namun cemas. Aku senang kamu akhirnya mengerti posisi kita, Mbak Dila, kata Sinta, mencoba nada superior. Aku janji akan menjaga Aska dan anak kami dengan baik. Dila tersenyum tipis. Tentu, Sinta. Aku yakin kamu akan melakukannya. Aku di sini bukan untuk meributkan Aska, tapi untuk anak itu. Aku adalah pewaris sah pertamanya, dan perceraian ini sangat rumit karena harta Aska. Kamu tahu sendiri betapa berharganya reputasi Mas Aska di perusahaan. Dila menyesap tehnya, lalu menatap Sinta dengan ekspresi prihatin yang sempurna. Dalam kasus perceraian berharta tinggi seperti ini, Sinta, pengacara seringkali sangat kejam. Mereka akan mencari setiap celah untuk meragukan status hukummu dan anakmu. Apalagi kalau ada rumor perselingkuhan, mereka akan bilang anak itu bukan anak Mas Aska. Sinta pucat. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ini anak Aska. Tentu saja ini anak Aska. Dila meyakinkan, nadanya begitu tulus hingga Sinta sedikit tenang. Tapi, kamu harus memikirkan pengadilan. Untuk melindungi anak ini dari tuntutan hukum di masa depan. Misalnya, dari keluarga besar Aska atau Dewan Direksi Perusahaan, kamu harus membuat statusnya tak terbantahkan. Maksudmu? Tanya Sinta, cemas. Dila mencondongkan tubuh, berbisik seolah-olah berbagi rahasia yang baik. Tes DNA, Sinta. Setelah lahir. Itu adalah prosedur standar di keluarga konglomerat untuk mengamankan warisan. Tes DNA akan menjadi bukti fisik yang tidak bisa dibantah oleh pengacara manapun. Ini demi masa depan anakmu, agar ia benar-benar mendapatkan hak penuh sebagai ahli waris sah Aska. Dila menyentuh tangan Sinta sekilas. Pikirkanlah. Jika kamu ingin mengamankan posisimu dan anakmu, kamu harus lebih pintar dari pengacara cerai Mas Aska yang haus darah. Jangan sampai ada yang meragukan anakmu. Dila bangkit, meninggalkan Sinta yang masih mematung dengan wajah penuh perhitungan. Dila tahu Sinta yang ambisius dan terobsesi pada kekayaan pasti akan terhasut. Dia tidak perlu memaksa Sinta. Dia hanya perlu menanamkan ide bahwa tes DNA adalah kunci untuk mengamankan uang Aska. Dila tersenyum saat meninggalkan kafe. Dia telah meletakkan benih pertama dari kehancuran Aska, dan dia tahu Sinta, yang digerakkan oleh keserakahan, akan menyirami benih itu sendiri. 6 minggu berlalu sejak pertemuan rahasia Dila dan Sinta. Proses perceraian Dila dan Aska berjalan lambat, persis seperti yang diinginkan Dila, terjebak dalam labirin peninjauan aset dan penaksiran saham. Aska sibuk bolak-balik antara kantor pengacara dan rumah sakit, sementara Dila menggunakan ketenangannya untuk mengamati dan menunggu. Tiba-tiba, berita itu datang. Aska mengirim pesan singkat kepada Dila, bukan dari rasa hormat, melainkan sebagai pemberitahuan resmi yang dingin. Bayiku sudah lahir. Laki-laki. Berat 3,5 kilogram. Semua sehat. Dila menatap pesan itu. Bayi Aska. Bayi yang seharusnya bisa menyelamatkan kebohongan Aska, tetapi justru akan menjadi kunci kejatuhannya. Sehari setelah kelahiran, Aska memposting foto dirinya, Sinta, dan bayi itu di media sosial. Sinta, dengan senyum kemenangan yang kelelahan, memamerkan cincin baru dan status barunya sebagai ibu dari pewaris Aska. Ucapan selamat membanjiri dindingnya, mengukuhkan aib Dila di mata publik. Saat inilah Dila harus bergerak cepat, sebelum bayi itu keluar dari rumah sakit dan prosedur menjadi lebih sulit. Dila menghubungi kenalan yang ia yakini akan sangat kooperatif. Seorang manajer laboratorium medis dan seorang dokter anak yang dulunya adalah kolega Wina. Dila tidak bisa mendekati Sinta atau Aska secara langsung. Namun, ia tahu Sinta telah merencanakan tes DNA, terhasut oleh rasa takut kehilangan warisan yang ditanamkan Dila. Dila menunggu. Beberapa jam kemudian, ia menerima telepon dari Sinta. Mbak Dila,
Suara Sinta terdengar cemas. Aku sudah bicara dengan Aska. Untuk menghindari masalah warisan, aku setuju untuk melakukan tes DNA, seperti yang Mbak sarankan. Tapi Aska tidak boleh tahu bahwa tes ini ideku. Dia harus berpikir ini adalah ide standar untuk melindungi aset. Bagus sekali, Sinta. Kamu sangat cerdas. Puji Dila dengan nada tulus, menyembunyikan senyum kemenangan yang sedingin es. Sinta mengatakan Aska telah mengatur prosedur pengambilan sampel darah bayi di rumah sakit, dengan alasan tes screening kesehatan rutin yang dilakukan secara terpisah oleh laboratorium swasta yang lebih eksklusif. Dila hanya perlu memastikan sampel Aska juga diambil pada hari yang sama. Dila menghubungi pengacara Aska, Tuan Bima, dengan alasan mendesak mengenai dokumen properti. Dila tahu Aska akan menyuruh Tuan Bima mendatanginya di rumah sakit. Dila juga menghubungi Wina dan tim medis rahasianya. Di hari pengambilan sampel, Dila datang ke rumah sakit, bukan untuk menjenguk, tetapi untuk menemui pengacara Aska di lobi. Aska dan Sinta berada di kamar VIP. Aska, yang baru saja selesai diwawancarai untuk sebuah majalah bisnis, berada di puncak kebanggaan. Ia melihat Dila di lobi dari jauh. Ia bergegas turun, marah. Apa yang kamu lakukan di sini, Dila? Sudah kubilang, aku tidak mau ada drama. Geram Aska di lobi yang ramai. Tenang, Mas. Aku hanya ingin bertemu Tuan Bima untuk membicarakan klausul deposito luar negeri. Kata Dila, tenang. Lagi pula, aku dengar bayimu lahir. Aku berhak sebagai istri sah untuk melihat, setidaknya untuk memastikan tidak ada masalah hukum dengan nama belakangnya. Aska meremehkan Dila. Ia tidak tahu bahwa sementara mereka berdebat di lobi, di kamar VIP, perawat yang diatur oleh Dila, koneksi dari Wina, sedang mengambil sampel dari bayi Sinta dengan dalih tes kesehatan rutin tambahan. Tugas Dila kini, mendapatkan sampel Aska. Mas, kamu terlihat lelah. Rambutmu acak-acakan. Kamu mau menyajikan dirimu seperti ini di depan para eksekutif? Dila menawarkan sapu tangan yang baru diambil dari tasnya. Sinta yang meminta aku berpose untuk majalah, kata Aska, merapikan rambut dan jasnya, sambil mengambil sapu tangan Dila. Saat Aska mengambil sapu tangan itu dan menyentuhnya, Dila telah menyelesaikan bagiannya. Sapu tangan itu sudah diolesi lapisan tipis cairan khusus yang akan mengumpulkan sel-sel epitel yang ditinggalkan oleh sentuhan Aska. Dila tersenyum, sapu tangan itu adalah sampel Aska. Tentu saja. Cepat selesaikan. Aku akan menunggu Tuan Bima di sini, kata Dila. Aska naik kembali dengan puas, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kunci kehancurannya sendiri kepada Dila. Dila kemudian dengan tenang meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju laboratorium yang sudah diatur, di mana sampel swab dari sapu tangan Aska akan dianalisis bersama dengan sampel darah bayi Sinta. 1 minggu setelah pengambilan sampel, Dila berada di kantor pengacaranya, Tuan Hadi. Tuan Hadi adalah satu-satunya orang selain Wina yang tahu tentang rekam medis Aska, tetapi ia tidak tahu tentang tes DNA yang sedang berlangsung. Dila memberinya cuti 5 menit. Dila duduk sendirian di meja besar itu, menunggu. Kurir dari laboratorium yang diatur oleh koneksi Wina tiba. Amplop tebal, disegel, dan berlogo, sangat rahasia. Dila membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Ini adalah momen kebenaran, hasil dari 11 tahun penderitaan dan 6 bulan perencanaan. Dila membaca ringkasan laporan itu. Hasilnya ditulis dalam bahasa medis yang dingin dan lugas. Laporan penentuan hubungan biologis, DNA. Sampel ayah diduga, Aska sel epitel, swab. Sampel anak, bayi Sinta darah tali pusar. Kesimpulan statistik probabilitas paternitas, 0,00%. Kesimpulan akhir, Aska ditolak sebagai ayah biologis dari sampel anak yang diuji. Hening. Dila meletakkan kertas itu. Ia tidak menjerit, ia juga tidak menangis. Ia hanya merasakan gelombang kepuasan yang dingin dan total. Dia menang. Aska bukan hanya mandul, sebuah fakta yang ia tutupi selama 11 tahun. Tetapi sekarang, dia juga dicurangi oleh Sinta. Anak yang dielu-elukannya, yang ia gunakan sebagai alasan untuk menghina dan mencampakkan Dila, bukanlah anaknya. Aska telah meninggalkan Dila yang tidak bersalah dan menjebak dirinya sendiri dengan wanita yang bersalah yang memberinya anak dari pria lain. Itu adalah ironi yang sempurna.
Dila melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam mapnya, bersama rekam medis Aska. Ia kini memiliki 2 senjata nuklir yang siap meledak. Tuan Hadi kembali ke ruangan itu, melihat Dila yang kembali tenang. Bagaimana, Bu Dila? Apakah Anda yakin dengan semua dokumen yang sudah kita siapkan? Tanya Tuan Hadi. Sangat yakin, Tuan Hadi, jawab Dila. Senyumnya kini benar-benar murni dan penuh kekuasaan. Tolong jadwalkan pertemuan final penandatanganan perjanjian cerai. Pastikan Aska dan Sinta hadir, dan undang notaris yang paling netral. Katakan pada mereka bahwa saya siap memberikan persetujuan penuh atas penyelesaian harta Gonogini. Saya hanya punya 2 persyaratan yang sangat spesifik yang harus mereka penuhi di meja itu. Tuan Hadi mencatat, penasaran dengan persyaratan Dila yang tiba-tiba melunak setelah berbulan-bulan bersikap keras. Persyaratan apa, Bu? Persyaratan pertama, kata Dila, menatap Tuan Hadi lurus di mata, adalah transparansi penuh. Dan yang kedua, saya ingin perjanjian itu menjadi acara, perpisahan, terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dila tahu, panggung pertunjukan akan menjadi klimaks dari segalanya. Kini saatnya untuk mempersiapkan panggung. Ia perlu mengatur setiap detail pertemuan itu, memastikan Aska dan Sinta berada di titik paling rentan, paling bangga, dan paling tidak curiga. Dila dan Tuan Hadi menyusun strategi untuk babak final. Tujuan Dila sederhana, membuat Aska menandatangani perjanjian finansial yang menguntungkan Aska terlebih dahulu, sehingga ia tidak bisa menarik diri, dan baru kemudian menghancurkan kehidupan pribadinya. Dila dengan cerdik meminta Tuan Hadi untuk mengurangi tuntutan awal mereka atas harta Gonogini. Bukan setengah, tapi hanya 1/4 bagian, ditambah kompensasi finansial yang besar, yang Dila tahu tidak akan ditolak Aska. Tuan Hadi, saya capek. Saya hanya ingin berdamai dengan hidup saya. Saya akan mengambil yang Aska mau, asalkan dia mau menandatanganinya hari itu juga, kata Dila, memberikan narasi kelelahan yang sempurna. Tuan Hadi, meskipun bingung, mengikuti instruksi kliennya. Dila menuntut pertemuan final diadakan bukan di kantor pengacara yang suram, melainkan di private dining room sebuah klub bisnis prestisius, yang sering didatangi Aska dan rekan-rekannya. Saya ingin pertemuan itu diadakan di tempat yang berkelas, Tuan Hadi. Ini adalah perpisahan kami. Saya ingin menunjukkan bahwa kami berpisah secara damai dan bermartabat. Tuan Hadi mengatur semuanya. Kehadiran notaris, Tuan Bima, pengacara Aska, dan Aska serta Sinta dengan bayi mereka, adalah wajib. Dila menghubungi beberapa temannya di lingkaran sosialita, mengabarkan berita yang salah. Aku sudah menyerah. Aska memenangkan semua yang dia mau. Katanya aku terlalu drama. Aku akan tanda tangan saja. Aku terlalu patah hati untuk melawan. Aku bahkan tidak akan melawan Sinta. Aku hanya ingin ketenangan, bisik Dila, memastikan rumor itu menyebar. Aska mendengar rumor ini dari pengacaranya dan teman-temannya. Ia merasa bangga dan menang. Dila, si istri yang menyedihkan, akhirnya mengakui kekalahannya. Sikap Aska pun berubah dari cemas menjadi sangat arogan. Di dalam tas Hermesnya, Dila meletakkan 3 dokumen. Dokumen A, perjanjian perceraian, harta Gonogini, yang akan ditandatangani Aska dengan cepat karena menguntungkannya. Dokumen B, senjata 1 sedi salinan rekam medis Aska, azoospermia total. Dokumen C, senjata 2 sedi laporan tes DNA bayi Sinta, probabilitas paternitas 0,00%. Dila mempraktikkan ekspresi wajahnya di depan cermin. Bukan amarah, bukan kesedihan. Hanya ketenangan yang menakutkan, seperti mata air yang jernih tetapi sedingin es. Dia siap untuk mengakhiri 11 tahun kebohongan ini. Aska duduk di seberang Dila, diapit oleh Tuan Bima. Sinta duduk di samping Aska, menggendong bayi mereka yang tertidur pulas dalam balutan selimut mahal. Sinta tampak sombong, sesekali menyentuh bahu Aska, memamerkan kedekatan mereka. Mereka berdua memancarkan aura kemenangan. Dila duduk tegak, ditemani Tuan Hadi yang terlihat cemas. Di meja kayu jati mahal, terhampar dokumen setebal kamus, perjanjian pemisahan harta. Baiklah, kata Aska, suaranya dipenuhi ketidaksabaran. Mari kita selesaikan ini. Aku tidak punya waktu seharian. Babak pertama, kemenangan finansial Aska. Dila memulai dengan nada yang sangat rendah.
Mas Aska benar. Saya lelah. Saya hanya ingin mengakhiri ini dan melanjutkan hidup saya. Saya sudah setuju dengan semua revisi yang Tuan Bima ajukan. Semua orang terkejut, termasuk Tuan Hadi. Dila menandatangani setiap halaman dengan cepat. Aska dan Sinta bertukar pandang penuh kemenangan. Ini dia, Aska, kata Dila. Aku sudah menandatanganinya. Kamu mendapatkan properti A, B, C, dan sebagian besar saham. Aku hanya mengambil rumah ini dan sejumlah kompensasi. Sesuai keinginanmu. Aska, yang sangat puas, menandatangani tanpa membaca ulang. Tuan Bima tersenyum lebar. Dalam 10 menit, proses hukum yang berlarut-larut selama 6 bulan telah berakhir. Aska memiliki semua kekayaannya, dan Dila hanya mendapatkan remah-remah. Notaris mengambil berkas yang sudah ditandatangani. Selamat, Bapak dan Ibu. Perceraian secara hukum akan segera diproses. Kedua pihak sudah sepakat. Babak kedua, persyaratan terakhir Dila. Aska bangkit, mengira pertemuan sudah selesai. Bagus. Aku akan mengurusnya. Mari kita pergi, sayang. Tunggu, Mas, kata Dila. Suaranya tiba-tiba berubah, menjadi kristal dingin yang membuat Aska membeku. Saya bilang di telepon, saya punya 2 persyaratan terakhir yang harus dipenuhi di meja ini, sekarang juga, secara transparan. Aska mengerutkan kening. Apalagi, Dila? Semua sudah selesai. Persyaratan pertama. Dila meletakkan kedua tangannya di meja, menatap Aska lurus di matanya. Adalah kamu harus menarik kembali semua kata-katamu di depan pengacaraku, notaris ini, dan calon istrimu. Kamu harus mengakui bahwa selama 11 tahun, kamu tidak pernah peduli bahwa aku disebut mandul, dan kamu tidak pernah mau diperiksa dengan benar. Aska tertawa gugup. Omong kosong apa ini? Senjata 1, rekam medis, menghancurkan reputasi. Dila mengabaikannya. Dia mengeluarkan dokumen B dari mapnya, sebuah salinan rekam medis yang difotokopi dengan jelas, mencolok dengan kepala surat klinik. Mas Aska, mari kita bicara transparansi. Kamu bilang aku mandul. Kamu meninggalkan aku demi keturunan. Inilah salinan rekam medismu dari klinik Anggrek Bulan, 11 tahun lalu. Dila mendorong kertas itu ke depan Aska. Aska melihat tulisan tebal itu. Diagnosis, azoospermia non-obstruktif. Kesimpulan, kemandulan total. Darah seketika hilang dari wajah Aska. Ia terkesiap, tersedak. Tuan Bima meraih kertas itu, membacanya, dan wajahnya langsung berubah menjadi ketakutan murni. Ini tidak mungkin. Ini dipalsukan. Teriak Aska, tangannya gemetar, menyadari kebohongan yang ia sembunyikan selama 1 dekade terungkap. Kenapa kamu melakukan ini, Dila? Dila mencondongkan tubuh sedikit. Kenapa? Karena kamu, Aska, telah menggunakan tubuhku sebagai perisai untuk menutupi kelemahanmu sendiri. Kamu adalah pria yang cacat, yang menuduh istrinya mandul. Bayangkan, apa yang akan Dewan Direksi perusahaanmu pikirkan jika rumor ini menyebar? Pria yang membangun kerajaan di atas kebohongan mendasar tentang dirinya sendiri. Aska mencengkeram kepalanya, panik. Sinta, yang melihat ini, mulai menyadari kengerian yang akan datang. Senjata 2, tes DNA, menghancurkan ego. Dan sekarang, untuk persyaratan keduaku, kata Dila, suaranya kini sekeras palu. Karena kamu, Mas, adalah pria mandul, ada masalah yang lebih besar dari harta Gonogini. Ada masalah pewaris. Dila mengeluarkan dokumen C, laporan tes DNA. Ia meletakkannya di atas rekam medis Aska. Bayi itu. Dila menunjuk ke Sinta dan bayi yang tertidur di pelukannya. Bayi yang kamu gunakan sebagai alasan untuk menceraikanku, bayi yang kamu lulukan sebagai pewarismu, bayi yang kamu banggakan di depan semua orang. Dila menatap Sinta, yang kini pucat pasi, matanya memohon pada Dila. Aku sudah bilang, Sinta, pengadilan itu kejam. Mereka akan menuntut bukti. Dan inilah buktinya. Dila membalik halaman itu ke ringkasan akhir. Probabilitas paternitas Aska, 0,00% kesimpulan akhir, Aska ditolak sebagai ayah biologis. Dunia Aska runtuh. Ia menatap laporan itu, lalu ke wajah Sinta yang kini dipenuhi air mata dan pengkhianatan yang jelas.
Sinta, teriak Aska. Suaranya serak. Bayi itu terbangun dan menangis kencang. Kau menipuku juga. Sinta mencoba membela diri. Aku tidak. Diam, Sinta. Aska meraung. Ia baru saja menyadari bahwa ia bukan hanya mandul, tetapi ia juga ditipu. Ia kehilangan istrinya yang setia karena wanita yang tidak setia. Ia menukar harga dirinya dengan kebohongan. Dila bangkit. Tenang. Kamu lihat, Mas. Kamu meninggalkan istri yang setia dan subur, secara medis, hanya untuk menikahi wanita yang memberimu anak dari pria lain. Kamu tidak punya ahli waris, Aska. Kamu hanya punya kebohongan ganda. Selamat, Aska, bisik Dila, mengambil tasnya. Kamu mendapatkan perceraian cepat yang kamu mau, dan kamu mendapatkan sebagian besar hartamu. Tapi kamu baru saja kehilangan reputasi dan satu-satunya hal yang paling kamu banggakan, keturunanmu. Nikmati pembalasan yang kamu ciptakan sendiri. Dila berbalik, melangkah keluar dari ruangan mewah itu dengan Tuan Hadi, meninggalkan Aska di belakang meja yang berantakan, menjerit marah pada Sinta, dengan tangisan bayi yang ironis mengiringi kejatuhannya. Dila tidak pernah menoleh ke belakang. Dia akhirnya bebas. Dila melangkah keluar dari klub bisnis itu, bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai pemenang. Udara sore hari terasa segar, tidak lagi pengap oleh kebohongan. Tuan Hadi, pengacaranya, mengejar, wajahnya masih memerah karena kejutan. Nyonya Dila, itu luar biasa. Saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Tuan Hadi berbicara dengan nada kagum yang tercekik. Semua berjalan sesuai rencana, Tuan Hadi. Sekarang, fokus kita adalah mengamankan akta cerai yang sudah ditandatangani. Sebelum Aska sempat mencoba membatalkan perjanjian itu karena alasan tekanan emosional. Kata Dila, suaranya kembali profesional, tak meninggalkan jejak emosi. Sementara Dila dan Tuan Hadi bergerak cepat untuk mengesahkan dokumen. Di ruang makan pribadi itu, badai kehancuran Aska baru saja dimulai. Aska, yang harga dirinya terbuat dari kertas dan kebohongan, runtuh. Ia tidak lagi peduli pada kekayaan yang baru saja ia amankan. Ia merobek laporan DNA itu, menatap Sinta dengan kebencian yang dalam. Kau pembohong. Kau merusak segalanya. Anak ini, kau tidak akan pernah mendapatkan uangku. Tidak sedikit pun. Raungnya, mengabaikan notaris dan Tuan Bima yang mencoba menenangkan situasi. Sinta, yang ambisius, tiba-tiba kehilangan segalanya. Calon suaminya, status sosialnya, dan jaminan finansial untuk anaknya. Aska menceraikannya di tempat, di depan notaris, bahkan sebelum Dila dan Aska resmi berpisah. Ia diusir dari klub itu, dengan bayi di pelukannya, kembali menjadi wanita simpanan biasa yang tidak punya apa-apa selain anak dari pria yang tidak ia cintai. Tuan Bima dan notaris, meskipun terikat kerahasiaan, adalah anggota elit sosial yang sama. Berita tentang rekam medis Aska dan hasil DNA yang mengejutkan itu menyebar seperti api, dimulai dari bisik-bisik di meja makan pribadi hingga ke dewan direksi perusahaan. Aska, yang selama ini membangun citra dirinya sebagai pria keluarga, eksekutif yang kuat, dan ayah yang bangga, kini dicap sebagai pengecut yang menutupi kemandulan totalnya dengan menyalahkan istrinya yang setia. Pria bodoh yang ditipu oleh selingkuhannya sendiri. Citra itu merusak. Reputasi adalah segalanya di dunia bisnis properti kelas atas. Dalam waktu sebulan, Aska dipaksa mundur dari posisinya di perusahaan oleh dewan direksi yang tidak mau mengambil risiko terhadap masalah pribadi Aska yang terlalu memalukan. Aska masih kaya, tetapi ia kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar ia cintai, kekuatan dan kendali atas nama baiknya. Dila membaca berita-berita ini dari jauh, dengan rasa tenang. Ia tidak menyebarkannya. Kebenaranlah yang menyebarkan dirinya sendiri. Dila tidak mencintai Aska, tetapi ia telah mendapatkan kembali harga dirinya, dan ia telah membersihkan namanya di mata sosialita dan keluarga yang selama ini menghakiminya. Beban, kemandulan, yang tidak pernah ia miliki kini telah terangkat selamanya. 6 bulan kemudian, Dila tidak lagi tinggal di rumah minimalis yang dingin itu. Setelah cerai resmi, ia menjual rumah mewah itu, harta gono gini yang ia dapatkan, dan membeli apartemen loteng yang cerah dan modern di pusat kota. Apartemen itu tidak besar, tetapi memiliki pemandangan yang indah dan penuh cahaya, seperti jiwanya yang kini bebas.
Ia menggunakan kompensasi finansial yang ia peroleh dari perceraian itu untuk membuka galeri seni kecil. Ini adalah mimpi lamanya yang Aska anggap tidak berkelas dan tidak menghasilkan. Galeri seni Dila berfokus pada seniman muda Indonesia yang underdog, yang karyanya penuh gairah dan kebenaran. Dila berdiri di tengah galerinya pada malam pembukaan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Di sekelilingnya, ada teman-teman lamanya, termasuk Wina, yang kini menatap Dila dengan rasa hormat, bukan kasihan. Mereka tahu seluruh cerita. Mereka tahu ia tidak mandul. Dan mereka tahu ia adalah wanita yang cerdas dan kuat. Aku minta maaf, Dil, bisik Wina, memeluknya erat. Aku seharusnya tidak percaya pada Aska dulu. Tidak apa-apa, Win, jawab Dila, senyumnya tulus. Aku juga percaya padanya. Tapi aku belajar bahwa kebohongan, seindah apapun ia dibungkus, pasti akan runtuh. Dan kebenaran, seburuk apapun awalnya, akan membebaskanmu. Dila melihat keluar jendela. Ia tidak lagi mencari ponsel di malam hari, tidak lagi mengatur sarapan sempurna, tidak lagi menjalani hidup yang ditentukan oleh rasa bersalah palsu. Keheningan di apartemen barunya berbeda dari keheningan di rumah lamanya. Dulu, keheningan itu adalah kekosongan dan kepalsuan. Sekarang, keheningan itu adalah ketenangan. Itu adalah ruang kosong yang ia butuhkan untuk mendengar dirinya sendiri, untuk menemukan apa yang ia inginkan setelah 11 tahun terperangkap. Aska? Dia menjadi cerita peringatan di kalangan bisnis Jakarta. Kaya, tetapi terhina, dan sangat sendirian. Kehilangan semua yang ia banggakan. Dila membalikan badannya, menatap lukisan abstrak favoritnya yang baru ia pasang. Ia tidak lagi mencari cinta, ia mencari dirinya sendiri. Dan dalam kebebasan yang ia dapatkan, dalam pembalasan yang ia eksekusi dengan sempurna, Dila akhirnya menemukan kebahagiaan yang nyata, kebebasan untuk menjadi siapa dia sebenarnya, wanita yang subur dalam jiwa dan semangat.